Rezim Iran sedang terpecah dari dalam. Saat dunia fokus pada pengerahan militer besar-besaran Amerika Serikat di lepas pantai, sebuah laporan mengejutkan mengungkap bahwa kudeta rahasia baru saja diluncurkan terhadap pemimpin tertinggi. Dan yang mengejutkan, kudeta ini didalangi oleh pejabat tertinggi dari dalam rezim itu sendiri. Ini menunjukkan bahwa rezim Iran sedang retak di bawah tekanan. Semua informasi ini muncul ketika gelombang protes telah memasuki hari ketiga berturut-turut. Inilah sebabnya Iran kini dituduh mulai beralih pada ancaman teror. Bahkan, ada seorang pendukung rezim Iran yang berbasis di London secara terbuka berbicara tentang menyerang warga sipil barat. Ini benar-benar mengejutkan. Kita mulai dari laporan kudeta tersebut. رئیس جمهور آمریکا در یکی از صحبت‌های اخیرش گفته که 47 ساله که آمریکا نتوانسته جمهوری اسلامی رو از بین ببره. شکایت کرده به مردم خودش. 47 ساله که آمریکا نتوانسته جمهوری اسلامی رو از بین ببره. اعتراف خوبی است. بنده میگم تو هم نخواهی توانستی کار. Laporan ini berasal dari media Prancis yang disebut sebagai salah satu sumber paling kredibel di Eropa. Menurut laporan tersebut, kudeta diluncurkan oleh mantan Presiden Iran, Hassan Rouhani, dan mantan Menteri Luar Negeri Muhammad Javad Zarif. Ini bukan orang luar. Rouhani menjabat sebagai presiden selama 8 tahun, dan Zarif adalah tokoh yang menegosiasikan kesepakatan nuklir tahun 2015. Mereka adalah orang dalam rezim yang memutuskan bahwa pemimpin tertinggi harus disingkirkan. Kudeta itu terjadi pada 7 Januari. Satu hari sebelum insiden berdarah yang menewaskan puluhan ribu warga Iran. Kudeta tersebut didukung oleh sejumlah ulama di kota suci Qom, serta mendapat simpati dari sebagian anggota IRGC, Garda Revolusi Iran. Ini adalah upaya serius, terkoordinasi, dan hampir berhasil. Namun kudeta itu gagal karena satu orang, Ali Larijani. Ia menjabat sebagai Sekretaris Dewan Keamanan Nasional dan menolak mendukung kudeta. Ketika ia berpihak pada pemimpin tertinggi, rencana tersebut runtuh. Rouhani dan Zarif kemudian dikenai tahanan rumah. Sementara itu, Larijani justru mendapatkan kendali penuh atas negara. Our path is clear and we move forward with resolve. The US and Iran are set to resume nuclear talks on February 26th in Geneva. Minggu ini dijadwalkan ada putaran baru perundingan nuklir antara Iran dan Amerika Serikat. Banyak yang menyebut ini bisa menjadi putaran terakhir sebelum kemungkinan aksi militer. Dan siapa yang memimpin delegasi Iran? Ali Larijani is set to travel to Oman tomorrow to deliver Iran's formal response to US demands in the nuclear talks. Ali Larijani, yang kini disebut sebagai penguasa de facto Iran. Ia diperkirakan akan menyampaikan tawaran final Iran kepada Amerika Serikat. Masalahnya, perbedaan tuntutan sangat besar. Amerika Serikat menginginkan 3 hal. Yang pertama, mengakhiri program nuklir Iran. Yang kedua, membongkar program rudal balistik. Dan yang ketiga, menghentikan dukungan terhadap kelompok proksi di Timur Tengah. Iran bersedia membahas isu nuklir. Namun soal rudal balistik dan kelompok proksi, mereka bahkan menolak membicarakannya. Menteri Luar Negeri Iran menyatakan bahwa negosiasi hanya akan membahas nuklir, tidak ada topik lain. Iran juga menyatakan siap bekerja sama dengan Badan Energi Atom Internasional sesuai Perjanjian Non-Proliferasi atau NPT, bahkan membuka kemungkinan menerima protokol tambahan dengan syarat tertentu. Namun, kebuntuan tetap terjadi, karena Amerika menginginkan lebih dari sekedar isu nuklir. Iran tampaknya juga bersiap jika negosiasi gagal. Baru-baru ini terungkap bahwa Iran menandatangani kesepakatan senjata dengan Rusia senilai sekitar $500 juta. Dalam kesepakatan tersebut, Rusia akan mengirimkan 500 unit sistem pertahanan udara portable Verba serta 2.500 rudal dalam 3 tahun ke depan. Namun pengiriman baru akan dimulai tahun 2027 hingga 2029. Sistem Verba adalah rudal bahu modern, mampu menargetkan pesawat rendah, drone, dan rudal jelajah.
Meski demikian, sistem ini tidak cukup untuk menghentikan kampanye udara besar dari Amerika Serikat. Kesepakatan ini lebih merupakan sinyal politik daripada perubahan signifikan dalam keseimbangan militer. Ancaman terbesar Iran bukan hanya dari senjata, tetapi dari proksi dan kemungkinan aksi teror. Milisi pro-Iran di Irak menyatakan akan menyerang target Amerika jika AS menyerang Iran. Menurut laporan media Amerika, Badan Intelijen Barat kini memantau tanda-tanda mengkhawatirkan bahwa Iran dapat mengarahkan kelompok proksinya untuk melakukan serangan balasan di Eropa, Timur Tengah, bahkan Amerika Serikat. Strateginya jelas. Jika Iran dibom, maka warga sipil di luar negeri bisa menjadi target balasan. Seorang pendukung rezim yang berbasis di London, bahkan secara terbuka, menyerukan serangan terhadap Dubai dan Uni Emirat Arab, termasuk menghancurkan infrastruktur vital. Pernyataan tersebut menyerukan intimidasi terbuka terhadap warga sipil dan mengancam tindakan represif besar-besaran di dalam negeri jika perang terjadi. Amerika Serikat merespons dengan meningkatkan kewaspadaan. AS telah mengevakuasi staf non-esensial dari kedutaan besar di Beirut, mengingat ancaman dari Hizbullah, kelompok proksi Iran terkuat di kawasan. Jika diplomasi gagal, opsi serangan militer terbatas hingga besar tetap berada di meja. Namun ada satu masalah besar. Tidak ada jaminan bahwa serangan militer akan mengubah perilaku rezim. Operasi terhadap Iran jauh lebih kompleks dibanding operasi militer lainnya. Sementara itu, di dalam negeri, protes terus meluas. Hari ini memasuki hari ketiga berturut-turut. Para perempuan Iran bergabung dalam jumlah besar dan meneriakan "Hidup Syah", sebuah slogan yang menyerukan kembalinya era sebelum revolusi Islam 1979. Itu bukan sekadar slogan. Itu adalah tantangan langsung terhadap Republik Islam. Sebagai respons, IRGC menyerbu universitas, menyerang mahasiswa dengan peluru tajam dan gas air mata di siang hari. Kali ini, rezim tampaknya tidak lagi peduli pada citra internasional. Mereka sedang berada dalam mode bertahan hidup. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih sudah mendengarkan renungan firman Tuhan sore ini. Bukan suatu kebetulan jika saudara ada di sini saat ini. Tuhan sendiri yang mengatur langkahmu, Tuhan sendiri yang mengetuk pintu hatimu, dan Tuhan sendiri yang menanamkan firman-Nya ke dalam jiwamu sore ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi menembus hati, mengalir dalam pikiran, dan diwujudkan dalam perbuatan. Renungan ini bukan hanya perenungan, ini adalah panggilan. Panggilan untuk bertobat, panggilan untuk kembali, panggilan untuk bangkit, dan berjalan dalam kebenaran yang sejati. Karena kita tidak tahu berapa banyak sore lagi yang Tuhan izinkan untuk kita. Kita tidak tahu apakah esok masih milik kita, tapi hari ini, sore ini, adalah anugerah yang tidak boleh disia-siakan. Mungkin ada banyak hal yang belum saudara mengerti, banyak luka yang belum sembuh, banyak doa yang belum terjawab. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah tutup telinga terhadap jeritan jiwa yang jujur, dan tidak pernah tutup mata terhadap air mata yang jatuh dalam diam. Tinggallah dalam kasih-Nya, berjalanlah dalam terang-Nya, dan peliharalah imanmu sampai akhir. Sore ini mungkin telah berakhir, tetapi firman yang telah tertanam dalam hati kita, biarlah itu terus tumbuh, menguatkan, menyucikan, dan membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Bukan hanya hari ini, tapi sampai hari di mana kita bertemu muka dengan Dia yang kita imani. Jangan lelah melakukan yang baik. Jangan menyerah meski badai belum reda. Tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan tangan-Nya dari orang-orang yang berharap kepadanya. Sampai jumpa di renungan firman Tuhan berikutnya. Tetap setia, tetap menyala dalam kasih, dan tetap berjalan bersama Sang Gembala Agung, Yesus Kristus yang hidup dan akan datang kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk sore yang penuh anugerah ini.
untuk setiap napas yang masih Kau izinkan berhembus dalam tubuh kami, untuk setiap detik yang Engkau beri, agar kami bisa duduk diam di hadapan-Mu, mendengarkan suara-Mu melalui firman yang hidup, yang menusuk hati, yang mengguncang jiwa, namun juga mengobati luka dan mengangkat kami dari kejatuhan. Tuhan Yesus, sore ini kami datang bukan hanya membawa telinga kami, tapi membawa seluruh keberadaan kami ke hadapan tahta kasih-Mu. Kami datang dengan hati yang kadang kotor, pikiran yang sering goyah, dan semangat yang mulai padam. Tapi firman-Mu sore ini membangkitkan kami kembali. Engkau berbicara bukan hanya lewat huruf dan kata, tapi lewat roh yang menghidupkan. Kami tahu Tuhan, seringkali kami mengabaikan suara-Mu. Kami terlalu sibuk dengan dunia, terlalu sibuk mengejar yang fana, hingga lupa bahwa Engkaulah sumber kehidupan sejati. Namun hari ini kami diingatkan lagi, bahwa tak ada satu pun dalam dunia ini yang lebih berharga dari hadirat-Mu. Engkaulah mutiara yang mahal, harta terpendam yang layak kami tinggalkan segalanya demi mendapatkannya. Ajari kami untuk mencintai-Mu lebih dari segala yang kami miliki. Terima kasih karena firman-Mu menegur kami, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membentuk. Karena Engkau tidak membiarkan kami larut dalam jalan yang salah, namun menuntun kami kembali ke jalan yang sempit, jalan salib, jalan pengorbanan, jalan kebenaran. Tuhan Yesus, sore ini kami mengangkat tangan dan hati kami kepadamu. Segala yang telah kami dengar, biarlah tidak hanya tinggal dalam pikiran. Tanamkan itu dalam hati kami yang paling dalam. Ubah kami mulai dari dalam, jadikan kami pelaku firman, bukan hanya pendengar setia. Berikan kami hati yang lembut, hati yang sanggup menerima koreksi, dan tidak lari dari cahaya-Mu saat dosa kami disingkapkan. Ajari kami mencintai kebenaran, meski kebenaran itu menyakitkan. Ajari kami berjalan dalam kasih, meski dunia membalas dengan kebencian. Tuhan, jadikan kami terang di tengah kegelapan, garam di tengah kebusukan dunia ini. Dan ketika nanti malam datang, dan kesunyian menggantikan keramaian, biarlah firman-Mu terus bergema dalam hati kami. Biarlah suara-Mu lebih nyaring dari hiruk-pikuk dunia. Dan ketika kami tidur malam nanti, biarlah kami tidur dalam pelukan kasih-Mu. Dengan hati yang sudah dipulihkan, jiwa yang sudah disegarkan, dan semangat yang kembali menyala untuk berjalan bersama-Mu besok pagi. Tuhan, kami tahu hari-hari ini tidak mudah. Kami hidup di zaman yang gelap, di zaman di mana kebenaran dikompromikan, iman diperjualbelikan, dan kasih menjadi dingin. Tapi kami mohon, jangan biarkan hati kami menjadi seperti dunia. Teguhkan kami, tanamkan keberanian dalam jiwa kami. Berikan kami api dari surga yang tidak padam, untuk tetap setia sampai akhir. Kami tahu jalan sempit itu tidak mudah, tapi kami tahu Engkau menyertai setiap langkah yang kami ambil. Meskipun air mata kami jatuh, Engkau mengumpulkannya dalam kirbat-Mu. Meskipun kami berjalan dalam lembah kelam, Engkau tetap setia menggandeng tangan kami. Kami tidak sendiri, kami tidak ditinggalkan. Berkati setiap orang yang mendengar renungan sore ini, dimanapun mereka berada, apapun pergumulan mereka, biarlah kasih-Mu menjamah dan menjawab mereka satu persatu. Angkat yang tertunduk, pulihkan yang remuk, dan kuatkan yang nyaris menyerah. Sore ini, kami pulang dari hadapan firman-Mu, bukan sebagai orang yang sama, tapi sebagai orang yang telah disentuh surga. Kami pulang dengan damai, kami pulang dengan harapan baru, kami pulang dengan keyakinan bahwa Engkau tetap berdaulat di atas segala hal yang tidak kami mengerti. Dan jika malam ini adalah malam terakhir kami di dunia ini, biarlah kami ditemukan tetap setia, tetap percaya, dan tetap memandang wajah-Mu. Kami rindu saat Engkau datang kembali Tuhan. Kami rindu melihat langit terbelah, malaikat meniup sangkakala, dan Engkau turun dengan kemuliaan. Jadikan kami mempelai yang siap. Jadikan kami gereja yang berjaga-jaga.
Jadikan kami umat yang tidak tertidur. Kami tidak ingin Engkau datang tiba-tiba, dan kami masih bermain-main dengan dunia. Bangunkan kami Tuhan, sadarkan kami, segarkan kami, dan kuduskan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian hanya bagi-Mu, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu, dan segala hidup kami hanya bagi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang akan datang kembali, kami menutup renungan sore ini dengan penuh syukur dan kerendahan hati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih banyak atas kesetiaan saudara-saudari mengikuti renungan firman Tuhan sore ini sampai selesai. Semoga setiap firman yang telah kita dengar, setiap pesan yang telah menyentuh hati, dan setiap doa yang telah kita panjatkan bersama, sungguh-sungguh menjadi kekuatan dan penghiburan bagi hidup saudara di hari-hari yang penuh tantangan ini. Kiranya firman Tuhan hari ini menanamkan keberanian dan keyakinan dalam hati kita semua, bahwa tidak ada keadaan yang luput dari kuasa Allah. Dalam kegelapan dunia yang semakin pekat, marilah kita tetap menjadi terang yang memancarkan kasih, kebenaran, dan pengharapan yang hanya datang dari Tuhan. Jangan pernah menyerah, sebab Tuhan berjalan bersama kita, menuntun langkah kita, dan membukakan jalan saat kita merasa terjebak dan buntu. Ingatlah bahwa di setiap pergumulan ada pertolongan Allah yang siap datang, dan dalam setiap tangisan ada penghiburan yang dari surga. Kami mengajak saudara-saudari untuk terus membagikan berkat ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan ragu untuk like, subscribe, komen, dan bagikan renungan ini. Dengan begitu, berkat firman Tuhan dapat menyebar luas, menjangkau lebih banyak jiwa yang haus akan kasih dan kebenarannya. Teruslah teguh dan kuat dalam iman, jadilah saksi hidup yang membawa damai dan sukacita dari Kristus dimanapun saudara berada. Jangan lupa untuk tetap membuka hati dan pikiran dalam setiap renungan berikutnya, karena Tuhan masih punya banyak firman yang luar biasa untuk diberikan kepada kita. Sampai bertemu lagi di renungan firman Tuhan sore berikutnya, dengan harapan dan doa agar Tuhan selalu menyertai langkah saudara-saudari semua, melindungi, memberkati, dan menguatkan dalam setiap keadaan. Tuhan memberkati. Amin.